billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi bi rahmatillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa min ummatina wa qalina wa khalatina falitufatina wal mustadina wa janqubul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa rusul musannif fil kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman terakhir 78. Halaman 78. Bab yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti surga menyebut asmani Allah Ta'ala sing dalam dunia atau pengasih dalam akhirat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Babul Arba'una. Al-Babul Arba'una fi fadilati sabri indal musibati. Utawi bab kang kaping 40, bab yang ke-40. Al-Babul Arba'una utawi bab kang kaping 40 fi fadilati ilma'ani as-sabri sabar. Al-Babul Arba'una utawi bab kang kaping 40 iku ing dalem nyatakaken keutamaan as-sabri sabar indal musibati nalikane musibah, ketika tertimpa musibah. Ini kan ngaji nih. Al-Babul Arba'una fi fadilati sabri indal musibah. Al-Babul Arba'una utai bab kang kaping 40 fi fadilati sabri iku ing dalem nyatakaken keutamaan sabar indal musibati nalikane musibah atau ing sandinge musibah. Bab yang ke-40 pembahasan mengenai masalah sabar ketika tertimpa musibah, apapun bentuk musibah. Sing ora enak ning badan iku arane musibah. Apa yang musibah? Pokoknya yang tidak mengenakan diri badan, sing menyakitkan ke dalam hati itu akan dikatakan musibah. Sabar ketika kita tertimpa musibah, maka di sini ada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala ganjaran bagi orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah, ketika kena musibah sabar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wis ngucapan Nabi sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru tawi sabar. As-sabru inda sodamatil ula. As-sabru utawi sabar inda sodamatil ula iku nelikane atau ing sandinge asodamati goncangan atau pukulan al-ula kang awal. As-sabru utawi sabar inda sodamati nelikane iku ing sandinge goncangan atau pukulan al-ula kang awal, kang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru utawi sabar inda sodamatil ula iku nalikane itu ketika as-sodamatil ula goncangan atau pukulan kang awal. Maksudnya apa? Maksudnya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar yang paling utama, sabar sing gede ganjarane iku adalah sabar ketika goncangan yang pertama.
atau sabar ketika awal dineki musibah. Karena sing arane sabar ketika tertimpa musibah itu ada dua. Satu, ketika sabar pertama kali musibah itu datang. Yang kedua, sabar ketika musibah itu sudah mengenainya berkepanjangan. Keten maksudnya. Ketika seseorang pertama kali tertimpa musibah, sing asale sugih, kehidupane berfoya-foya, sing asale segala sesuatu yang dia inginkan bisa terpenuhi, pengen kian gampang, dineki musibah kor Allah Subhanahu wa taala. Dineki ujian kor Allah Subhanahu wa taala, bangkrut dengan seketika. Aset-aset disita kor negara umpamanya. Mobil-mobil pada ditariki kor negara. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara umpamanya. Kalaupun tidak dimasukkan di penjara, pokoknya habislah harta benda yang dia miliki. Sing biasane hidup enak, sing biasane hidup nyaman, sing biasane ning omah ana pembantu telu papat, kebutuhan segala terpenuhi, pengen mangan kian ada pembantu sing nyuguhaken, barang tertimpa musibah blek anjlok kemudian bangkrut dengan seketika. Ketika itu bersabar, maka disitulah pahala yang sangat-sangat besar. Ketika langsung bersabar, maka itulah pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia waktu hidup sehat, seger buger, orang neki sakit, orang neki gering biasa-biasa baik, umpamane panas atis, umpamane pilek, flu dan lain sebagainya, lara endas. Padahal mah dineki ujian musibah gering parah. Ketika biasanya dineki gering biasa-biasa baik, sedina rong dina waras, barang kieu mah dineki gering yang sangat parah. Ketika dikasih sakit yang sangat parah, pertama dia melakukan kesabaran, maka itulah sabar pahala yang sangat-sangat gede. Ketika awal dineki musibah, awal dineki bencana kepada Allah, maka dia bersabar, maka itulah sabar yang paling utama, ganjarannya paling gede. Berangkus merana mah, wis oleh sebulan, wis oleh 2 bulan, wis oleh setahun 2 tahun, biasa-biasa baik. Dianggap biasa-biasa. Penyakit itu dianggap biasa-biasa baik. Ataupun wis 3 tahun, 4 tahun yang mau bangkrut kan, wis dianggap biasa-biasa baik. Wajar kalaupun sabar karena memang sudah biasa-biasa saja. Ini yang paling awal ketika tertimpa musibah, kemudian dia bersabar, maka itulah sabar pahala yang sangat-sangat gede. As-sabru inda sodamatil ula, utawi sabar iku nalikane goncangan atau pukulan al-ula yang pertama kang awal. Bang Farhan lagi didemenan, lagi demen-demeni, lagi sayang-sayangnya, lagi kangen-kangennya, diputusakan blek langsung seketika. Sabar. Ketika sabar, maka itulah pahala sing paling gede. Wis 2 minggu, 3 minggu mos biasa-biasa baik lah. Wis biasa. Sabar 1 bulan kemudian, sabar 1 tahun kemudian, ya biasa-biasa baik. Sabar yang paling utama adalah ketika pertama kali kena goncangan, maka itulah yang paling besar pahala. Diputus pacar, sabar. Jika mau diputus pacar, dia bunuh diri lah, benyek. Katakan kepada Dilan, yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat itu adalah istiqomah. Dilan ngomong apa? Rindu itu berat. Katakan kepada Dilan, yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat adalah istiqomah. Istiqomah menjalankan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala yang kontinu, itu yang paling berat. Setiap hari membaca Al-Quran tidak putus, umpamanya setiap hari umpamanya baca Quran 1 ayat atau 2 ayat, tapi terus-terusan, orang putus-putus. Setiap pagi sholat tahajud terus-terusan, orang putus-putus. Kalaupun sholatnya hanya 2 rakaat, itu yang istiqomah.
Dilan menyatakan yang berat itu adalah rindu. Maka santri mengatakan, katakan kepada Dilan, yang berat bukan rindu, tapi yang berat adalah istiqomah, istirahat, nadakom nih ataupun istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Ataupun istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Wa qala alaihi salatu wasalam wa qala lan ngucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam lau kana sabru lamun kana ana sabra bersabar. Wa qala alaihi salatu wasalam lan ngucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam lau kana sabru lamun ana sabru bersabar rajulan iku wong lanang. Lau kana sabru lamun ana sabru bersabar rajulan iku wong lanang. Lakana mangke yakti ana ieu rajul, mangke yakti ana ieu lanang. Lau kana sabru lamun ana kana lamun kana lau kana lamun ana sabru bersabar rajulan iku wong lanang. Lakana mangke yakti ana ieu lanang, rajulan iku lanang kariman kang mulya. Rajulan iku lanang kariman kang mulya. Kalau seandainya sabar itu diibaratkan, disosokkan oleh laki-laki, maka sabar itu adalah laki-laki yang sempurna. Kalau seandainya sabar itu dijelmakan seorang laki-laki atau seseorang, maka seseorang itu adalah pasti adalah yang mulia. Jadi wong sing mempunyai kesabaran adalah pasti wong sing mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kota hadis lain, as-sabru minal iman, utawi sabar iku sebagian daripada iman. Iku masalah artikan kan as-sabru minal iman, utawi sabar iku or keduman. As-sabru minal iman, sabar sebagian daripada iman. Sabar or keduman bakal nonggoni berkat dibagi nonggoni barangan or keduman. Jadi bagi orang-orang yang bersabar, maka dia termasuk wong sing karim. Bagi orang-orang yang bersabar, dia termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wasallam wa qala lan ngucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam idza haballahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawalahu. Wa qala alaihi salatu wasallam lan wis ngucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam idza haballahu 'abdan idza tatkalane apabila idza ahabballahu tatkalane ahabballahu demen Allahu sinten Allah abdan ing hamba ing kaula. Idza ahabballahu abdan idza tatkalane ahabballahu demen Allahu sinten Allah abdan ing kaula. Ibtalahu mangke nyoba mangke nguji Allahu ing kaula ing abdan balik dhamir. Ibtalahu mangke nguji Allah mangke nyoba Allahu ing kaula. Ibtalahu mangke nguji Allah mangke nyoba Allahu ing kaula. Bibalain kelawan ujian, kelawan cobaan. Bibalain kelawan ujian, bibalain kelawan cobaan. La dawa alahu, la kang or ane dawa ahu obat. La dawa ahu kang or ane obat. Lahu kedue kaule, lahu kedue hamba. La dawa alahu kang aur anu obat lahu kedue hamba, kedue kaule. Fa in sabaro mangke lamun sabar ieu kaule.
Fa in sabara mangke lamun sabar ieu kaula ijtabahu mangke milih Allahu ing kaula. Ijtabahu mangke milih Allahu ing kaula. Wa in radiya lan lamun ridho ieu kaula. Wa in radiya lan lamun ridho ieu kaula lan lamun ridho ieu kaula istofahu mangke milih Allahu ing kaula. Mangke milih Allahu ing kaula. Mangke milih Allahu ing kaula. Wa qala alaihi salatu wasallam dan ucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam idza haballahu 'abdan ibtalahu bibala'in tatkala demen Allah sinten Allah taala ada kaul ibtalahu maka nyoba maka muji Allah ing kaul ibtilaahu maka nyubi ngake muji Allah ing kaul bibala'in kelawan ujian kelawan cobaan la dawa alahu kang oran obat lahu kedue kaul. Apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka seorang hamba itu diujilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah demening hamba itu didelengaken baik. Makanya di Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita semua, ketika Allah ngisungi ujian maring hambanya, itu pasti tidak akan memberikan beban berat kepada orang-orang yang diujinya. Pasti nane jalan keluar, pasti nane solusine. Cuman kadang-kadang kita dibaik, sing kadang-kadang suuzon maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Klemen kita kan wis masakan, klemen kita kan wis ora duwe dineki gering makanan kian. Lamun arep masih neki gering makan gak wong sing sugih-sugih ku. Berarti sudah suuzon buruk sangka ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak akan memberikan beban berat kepada hambanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya ketika Allah menguji hambanya, ketika Allah menguji kita itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Padane kita wong sekolah. Lamun kita sekolah SD, ketika kelas 6 makanane sing arane ujian. Maka soal-soal yang diujikan pun tentunya soal-soal tingkat SD. Tidak akan mungkin seorang guru menyerahkan soal-soal tingkat SMP kepada anak-anak SD. Begitu pun sama. Lamun umpamane wong iku SD, SMP sekolahane, maka soal yang diberikan pun adalah soal-soal tingkat SMP. Tidak akan mungkin soal SMA dinakakan yang soal SMP. Begitu pun SMA. Ketika sekolah SMA, maka soal-soal yang diberikan pun adalah soal-soal SMA. Tidak akan mungkin soal-soal perguruan tinggi, wong-wong kuliah dinakakan ning anak-anak SMA dan seterusnya. Begitupun Allah ketika menguji seorang hamba sesuai dengan kadar kemampuan, kesanggupan hambanya itu tersendiri. Cuma kadang-kadang kita baik sing suuzon buruk sangka ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka pasti hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun bentuk ujiannya. Kalaupun sabar, maka fa in sabara istabahu wa in radiya istofahu. Kalau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sabar, maka insya Allah dia menjadi manusia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun sabar,
ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan ujian yang diberikan, lulus, maka dia akan menjadi naik derajat. Sing SD lulus kemudian naik SMP. Sing SMP lulus ujiannya maka naik ning SMA. SMA lulus naik ujiannya maka nah gini perguruan tinggi. S1 lulus di perkuliahan ujiannya lulus maka terus tingkat derajatnya akan lebih tinggi. Begitupun ketika kita diuji lulus kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing arane ujian iku bukan hanya harta benda. Bukan hanya kita dinaki masyarakat, dinaki miskin, kita lagi diuji, bukan. Orang kaya pun itu lagi diuji dengan hartanya. Lagi dicoba kalau kekayaannya. Bisa tidak menggunakan kekayaannya. Jadi sing arane ujian itu bukan hanya kemiskinan, tapi kekayaan pun termasuk daripada ujian. Wong miskin diuji karo kemiskinane, sabar ora karo hidup kemiskinane. Syukur ora ketika dineki melarat karo Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kaya pun diuji karo Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan kekayaannya. Bisa orang menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun bisa berarti lulus, lamun orang bisa bakal dinaikin azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehat pun ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ujian bukan hanya sakit saja, tapi sehat pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Digunakan apakah kesehatanmu? Melu ngaji ayam. Sabar. Apakah digunakan sebaik-baiknya kesehatan kita? Apakah digunakan untuk kemaksiatan? Tergantung daripada kita masing-masing. Lamun kita menggunakan kesehatan dengan sebaik-baiknya, maka kita jadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi digunakan untuk maksiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siksa Allah, ancaman Allah sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi setiap yang kita hadapi itulah ujian, harus memiliki kesabaran. Ketika dinanti bencana kor Allah sabar. Pokoknya mas sabar, Pak. Duwi rabi ngomel-ngomel bayi mengkumak parahan sabar. Ya. Bukan mengkumak parahan kawin, rabi ini ngomel. Wis sabar bayi. Alhamdulillah. Orang satu radio maning. Wis cukup ngorong-ngorong rabi setiap subuh ngomel, setiap sore ngomel. Wis orang satu radio maning. Sabar. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala lan ngucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tajarra'a abdun jar'atan afdala min jar'ati ghaidin qadamaha. Ma tajarra'a orang ngelek atau menelan. Ma tajarra'a orang menelan, orang ngelek. Mata jarroa orang ngeleg atau orang menelan abdun sapu kaulu sapu hamba. Tidaklah seorang hamba bisa menelan. Mata jarroa orang ngeleg abdun sapu kaulu jaratan kelawan seelegan, selawan setelanan. Mata jarroa orang ngeleg abdun sapu kaulu jaratan kelawan seelegan atau setelanan. Orang nelan sapu hamba janatan kelawan setelanan. Afdola kang luwih utama.
Afdhala kang luwih utama min jaratin tenimbang saking jaratin ngeleg atau nelang. Afdhala kang luwih utama min tenimbang saking jaratan ngeleg atau nelang. Ghaidin muring-muring atau marah-marah. Ghaidin muring-muring atau marah-marah. Ghaidin muring-muring atau marah-marah. Kadomaha kayu nahan atau ngampet ieu kauleuh ha ing muring-muring marah-marah. Kadomaha kang nahan atau kang ngampet ieu kauleuh ha ing ghaidin marah-marah atau muring-muring. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala karena ngeprih ridone Allah Ta'ala. 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 Mata jarroha orang ngeleg orang menelan abdun sapu kaulu jaratan kelawan selegan kelawan setelanan. Abdullah kang luwih utama min janatin ghaidin min janatin ghaidin tenimbang saking ngelegan ghaidin muring-muring. Kadomaha kayu ngampet kayu nahan ieu kaulah ing muring-muring ing marah-marah. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala karena ngeprih ridone Allah Ta'ala. Sing paling afdol, sing paling utama ketika dineki ujian, ketika dineki cobaan kor Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menahan amarah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan amarah, menahan emosi di waktu marah. Makanya jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sing bakal dipanjingaken ning surga ning Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mampu menahan emosi di waktu marah. Orang yang mampu menahan emosi di waktu marah. Kadang-kadang susah. Lamun wis marah mah kadang-kadang orang ingat apapun. Lamun wis emosi kadang-kadang akal hilang akal. Lamun wis emosi, apapun diucapkan, apapun dikatakan, apapun dilakukan, lamun wis emosi. Makanya sering orang menyatakan adalah apa arane kan? Daratan kan. Orang ingat daratan. Ya tarane kan? Ya. Lupa daratan. Wong emosi itu kadang-kadang lupa daratan. Laki rabi ribut karena saking emosi ini sampai mengucapkan kata-kata talak, saking emosi mengucapkan kata-kata cerai. Tadi itu karena nafsu yang dia keluarkan, kemudian lupa daratan. Wong emosi mah kadang-kadang lupa daratan. Apapun akan dia refleks dia menyatakannya. Nada golok kadang-kadang ditimpugakan. Ya. Kemudian nada kayu kadang-kadang dipentungakan karena refleks emosi. Dan orang yang terbaik menurut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mampu menahan emosi di waktu marah. Orang yang mampu menahan emosi di waktu marah. Itulah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun jere setan mah iya terus baik, terus antem sedang hajar terus jere setan. Tapi lamun ajaran Allah, ajaran Rasulullah, ketika kita emosi di waktu berdiri, maka tundahlah untuk duduk. Ucapan astagfirullah.
lagi emosi marah-marah maka duduk. Dodok masih ngedongkol baik maka berjalan, langkahkan kakinya, mareki keran, ngambil banyu wudu supaya emosi ini reda. Karena jadi hadis menyatakan emosi itu, marah itu dari setan. Setan itu tercipta dari api dan api akan padam dengan air. Maka ketika emosi, ketika marah, maka gancang-gancang ngambil banyu wudu supaya emosi ini reda, supaya emosi ini orang meluap. Wes ngambil banyu wudu masih emosi baik, masih marah baik, masih dongkol baik, maka gancang-gancang lah melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Masih emosi maning, maka ambil Al-Quran, bacalah Al-Quranul Karim. Masih emosi maning, turu. Insya Allah tangi hilang emosi ini. Iku ajaran Rasulullah SAW. Jadi orang yang terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mampu menahan emosi di waktu marah. Lamun jadi setan, gancang balas, pentungku, tonjok, pukul itu setan. Tapi malaikat sabar, ngambil banyu wudu. Ya, orang yang terbaik adalah orang yang mampu menahan emosi di waktu marah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan wis ngucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru utawi sabar, wasiyatun iku wasiat. As-sabru utawi sabar, wasiyatun iku wasiat min wasaya pir-pir wasiat. As-sabru utawi sabar, wasiyatun iku wasiat min wasaya saking pir-pir wasiat. Min wasaya Allah Ta'ala saking pira-pira wasiate Allah Ta'ala fi ardihi ing dalam bumine Allah, fi ardihi ing dalam bumine Allah. As-sabru utawi sabar wasiatun iku wasiat min wasaya saking pira-pira wasiate Allah Ta'ala fi ardihi ing dalam bumine Allah. Man hafidhoha, man sapu-sapu wonge, barang siapa. Man hafidhoha sapu-sapu wonge, man hafidhoha sapu-sapu wonge, man barang siapa. Hafidhoha ngejaga ieu si wong, ngerakse ieu si wong ha ing wasiat. Man hafidhoha sapu-sapu wonge, ngerakse ieu si wong, sapu-sapu wonge ngejaga ieu si wong ha ing wasiat. Najah mangke selamat ieu si wong, najah mangke selamat ieu si wong, najah mangke selamat ieu si wong. Waman doyaha, waman lan sapu-sapu wonge, waman lan barang siapa. Waman lan sapu-sapu wonge, waman lan barang siapa. Doyaha nyiak-nyiakaken ieu si wong ha ing wasiat. Nia-niakaken ieu si wong ha ing wasiat. Wa man doyaha lan sapu-sapu wonge dan barang siapa. Doyaha niak-niakaken ieu si wong, menyepelekaken ieu si wong ha ing wasiat. Halaka mangke hancur rusak ieu si wong. Halaka mangke rusak mangke hancur ieu si wong. As-sabru wasiyatun, as-sabru utawi sabar wasiyatun iku wasiat min wasaya Allah Ta'ala saking pira-pira wasiate Allah Ta'ala fi ardihi ing dalam bumi ni Allah.
Man hafidhaha sapu-sapu wonge ngerakse, sapu-sapu wonge ngejaga ye si wong ka ing wasiat naja, maka selamat ye si wong. Wa man doyaha lan sapu-sapu wonge doyaha nyiak-nyiakaken nyepelekaken ye si wong ka ing wasiat, halaka maka rusak maka hancur ye si wong. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun wasiat berarti kudu dijalanakan. Lamun wasiat maka harus dilaksanakan. Selama wasiat itu bagus, selama wasiat itu tidak menyimpang, selama wasiat itu adalah tidak melanggar aturan Allah, maka wasiat wajib dilaksanakan. Wasiat wajib dikerjakan. Tapi lamun wasiat iku menyimpang saking aturan Allah, wasiat iku ora bagus, maka wajib pula ditinggalkan, aja dilaksanakan kagak senajan wasiat. Premen contone ana siji wong arep mati umpamane Mang Sahrul, tolong ya lamun kita mati, rabi kita kan lah kesini ngoni, wis tolong rabi kita kawin karo sir, dikawin baik karo sir. Iku wasiat bagus apa le? Bagus. Dikawin ora jadi masalah. Mang Sahrul, lamun kita mati, berarti rabi kita pun lakes sing ngedampingi. Bakale lakas sing usah tolong Mang Sahrul rabi kita dokon digawe ning kepandean. Akon jadi dongdol umpama. Iku bagus ale maka wajib ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Mang Farhan, lamun kita ninggal umakian tolong mengko diwakafkan peranti mas, peranti keperluan masjid arep kontrakaken ta arep apa ta engko bakali hasilnya peranti ning masjid iku bagus apa ora? Bagus. Kerjakan, laksanakan. Wasiate Mang Farhan, lamun kita ninggal kumakin tolong bakali dijadekaken diskotik. Dijadekaken diskotik. Dijadekaken bar. Bagus maka ditinggalkan, tidak wajib untuk dilaksanakan. Jadi sabar iku wasiat saking Allah Subhanahu wa taala. Sapa-sapa sing bisa ngejaga sabar, sapa-sapa sing bisa ngeraksa kesabaran, insyaallah bakal dijaga karo Allah Subhanahu wa taala, bakal diselamatkan karo Allah Subhanahu wa taala. Setiap dinaiki musibah, setiap dinaiki bilai karo Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, insyaallah dengan kesabarannya tersebut akan menghasilkan buah yang sangat indah, akan menghasilkan buah yang sangat manis. Kalaupun ujiannya kedelengit berat bagi dirinya, tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Selamat, bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sabar mah jadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, lamun dia menyia-nyiakan amanat, kemudian khianat, orang bisa ngejaga ning kesabaran, maka dia akan rusak, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kan? Ya. Ketika dia dinaiki miskin kor Allah Subhanahu wa taala, dinaiki miskin kor Allah sabar, insya Allah dari kesabarannya itu akan menghasilkan buah yang manis, akan menghasilkan buah yang indah. Kalaupun urip miskin, tapi pandai bersyukur ning Allah Subhanahu wa taala.
Tapi pandai bersyukur nih Allah Subhanahu wa taala. Senajan miskin tapi hatine tenang. Senajan rumahnya cuman RSSSSSSS, rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah, tapi hatine tenang. Itu dan ketenangan itulah yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa. Senajan kadang-kadang rumah hilang dan kebocoran, tapi tenang-tenang baik, sabar. Tapi sebaliknya kalau tidak bisa menjaga kesabaran, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dineki miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakirannya kefakirannya dijadikan kambing hitam untuk melaksanakan kekufuran. Gara-gara weteng ngelih, anak nangis, rabi ngomel-ngomel ning omah ora duwe beras, pengen belanja laga duwite, akhirnya melayu ning jalan ngebegal motor. Iku orane kadal faqru ayyakuna kufron. Oleh sabar dengan kemiskinannya. Sabar. Maksudnya anak nangis ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Rabi ngomel-ngomel ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Orang duwe belanja. Apakah sabar apakah tidak? Usahane benar urut. Lamun urut sabar, maka dia akan menggunakan kadal faqru kufron. Kefakirane, kemiskinane dijadikan pelampiasan untuk melakukan kemaksiatan, kekufuran. Akhirnya premen carane sing penting weteng wareg, sing penting anak bisa belanja, sing penting rabi orang ngomel-ngomel, kata pedaringan berasi kebek, maka wis premen carane sing penting weteng wareg, arep nyolong tah arep halal, arep haram embat baik. Iku kadal faqru ayakuna kufron. Akan dihancurkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Kita pada sabtu jatah makan. Al-Fatihah. Ya kana butuh ya kana nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin.